Kami Oh, ayo intronya dari sini masuk ke depan. Ya, kita belakang sini masuk. Salaman. udah kayak orang apa di MMA ya. Ayo, masuk salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Nabi Muhammad Pasirniarsa. Saya Muhammad Farel Saputra Kelana dan di sini kami akan membahas buku yang sudah kami baca untuk diresensi. Ya, Jadi dimulai dari Farel dulu. aku dulu ya. Jadi buku yang aku baca ini buku fiksi, judulnya dari awal. Jadi buku yang aku baca itu buku fiksi, judulnya The Devotion of Sacred X, atau kalau terjemahan itu artinya kesetiaan misteri. Ini buku aku beli di Gramedia, harganya 97.000. Dan ini genre novelnya juga fiksi tapi detektif sama misteri gitu. Jadi sinopsis dari bukunya ini ada seorang guru matematika, dia guru di SMA. Rutinitasnya itu yang ngajar, tapi sebelum ngajar di sekolah itu dia tiap paginya pergi ke restoran bento. Nah, restoran bento ini yang kasirnya itu tetangga si gurunya ini. Oh ya, nama gurunya itu Ichigami. Nah, kasir itu seorang wanita dengan satu anak yang sudah bercerai. Nama kasirnya itu namanya Yasuko Hanaoka. Jadi ya, kenapa si Shigami ini selalu pergi ke restoran bento itu? Soalnya si Shigami ini nyimpan perasaan ke Yasuko ini. Nah, singkat cerita, mantan suami Yasuko datang ketemu sama Yasuko lagi. Jadi mantan suaminya ini dia mau minta uang ke Yasuko. Terus kalau dia nggak ngasih, dia ngancem bakal ketemu anaknya dan minta lagi. Tapi pertemuannya Yasuko sama mantan suaminya ini kan nggak ketemu di restoran, tapi ketemu di apartemen mereka. Jadi langsung ke pas malamnya itu datanglah si mantan suaminya itu ke apartemennya Yasuko. Nah, terus karena ya tadi si mantan suaminya ini mau minta uang, tapi dengan cara kekerasan juga. Jadinya Yasuko sama anaknya juga membuat keadaan tidak menjadi tak terkendali, sehingga si mantan suami itu tergeletak alias terbunuh. Nah, karena Yasuko sudah gemetar, dia berniat untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Tapi tanpa disadari, ternyata tetangganya yaitu Ishigami mendengar keributan yang terjadi di apartemennya. Jadi Ishigami menawarkan bantuan kepada Yasuko untuk membereskan masalah ini. Lalu ya, karena banyak muncul kecurigaan dari hilangnya si mantan suaminya ini, ada seorang detektif namanya Detektif Kusanagi yang mau melakukan penyidikan terhadap mayat mantan suaminya Yasuko. Tapi mau bagaimanapun caranya Detektif Kusanagi menyelesaikan apa ya kata-katanya. Apa tuh, Bang? Hmm? Apa tuh, Bang? Hah? Lanjut aja, lanjut. Ya kan nanti bisa di-cut. Iya, emang maksudnya si kisah gitu siapa? Ya, jadi detektif Kusanaginya ini mau bagaimanapun caranya untuk mematahkan alibinya Yasuko tidak bisa. Kenapa? Karena semua sudah direncanakan oleh si Ishigami ini, sehingga ada koneksi yang tidak terduga. Kayak ini contohnya, ternyata temannya detektif Kusanagi dan Ishigami, mereka punya satu teman yang sama, yaitu namanya seorang profesor. Nama profesornya itu Yukawa. Ya, Yukawa ini level intelektualnya hampir sama rata dengan Ishigami,
sehingga ya itu ya membuat cerita menjadi lebih seru. Nah, kita masuk ke kelebihannya. Kenapa aku milih novel ini? Yang pertama, covernya bagus, warnanya warnanya merah, cocok sama kayak gendernya ini. Yang kedua, ceritanya ya ini seru sih, soalnya kalau kalian baca novel ini kalian pasti bisa penasaran gimana apa ya langkah yang pokoknya ceritanya Ishigami 3 langkah lebih awal daripada detektif ini. Pokoknya seru lah ya. Banyak plot twist gak? Plot twist enggak juga sih, cuma ya apa yang Ishigami rencanain itu bisa bikin terpukau gitu. Kayak Death Note lagi gitu. Death Note, iya hampir kayak gitu sih. Terus kekurangannya, ceritanya ini ya walaupun banyak misteri-misterinya gitu, tapi dari cara mereka ngedeskripsi lingkungannya kayak tempat itu terasa kurang ya, nggak terlalu detail gitulah. Terus kan Ishigami ini gurunya matematika, jadi kalau kalian baca ini tuh ceritanya terlalu fokus ke konsep matematikanya juga. Jadi ya mungkin kalau kalian gak suka matematika ya gak apa-apa juga sih sebenarnya. Novel ini bagus kalau buat kalian yang pertama kali kayak aku beli novel yang gendernya ini misteri sama detektif. Ya ini levelnya nggak setara sama kayak apa tuh Sherlock Holmes ya. Iya. Ya nggak kayak Sherlock Holmes gitu. Maksudnya nggak kayak Sherlock Holmes tuh nggak sepinter Sherlock Holmes. Ya nggak sesukses Sherlock Holmes lah. Oh, nggak sukses. Iya. Tapi ini banyak yang beli juga. Review yang lain juga aku baca banyak yang suka. Iya. Ya mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pergi. Salam lu. Kan ini baru Keren gitu. Jadi kan tadi Farel udah mereview buku fiksi. Sekarang giliran aku buat nge-review buku yang non-fiksinya. Nah, buat non-fiksi aku nge-review buku judulnya Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Nah, kebetulan aku lagi nggak punya bukunya, soalnya hilang. Jadi ini covernya kayak gini, bisa lihat mukanya. Buku ini diterbitkan oleh Kompas dan buku ini terbitnya tahun 2012. Nah, jadi buku ini tuh berjudul Anak Singkong yang disusun oleh Cahca Gunawan di Reja melalui penerbit Kompas pada tahun 2012. Buku ini menceritakan kisah hidup dari Khairul Tanjung itu sendiri, dari masa kecilnya hingga bagaimana ia bisa sukses sampai sekarang ini. Nah, sinopsis singkat dari buku ini yaitu buku ini menceritakan tentang kehidupan Khairul Tanjung, yaitu seorang anak yang terlahir di keluarga menengah yang ke bawah ya, jadi menengah ke bawah, nggak terlalu kaya. Jadi kalau kaya biasa aja, di bawah biasa aja. Lalu buku ini dimulai dengan cerita awal Khairul kuliah di FKG UI. Khairul harus mencari sendiri uang agar bisa membayar kebutuhan kuliahnya, yang diawali adalah dengan membuka bisnis atau usaha fotokopi dan print gitu. Nah, lalu dia juga berbisnis alat-alat kedokteran gigi yang memenuhi untuk rekan-rekannya. Nah, lalu sembari menjalankan bisnis di kampus, Khairul juga aktif dalam urusan gerakan kemahasiswaan. Dia pernah dipercaya sebagai ketua ex officio Dewan Mahasiswa UI. Pada tahun 1984, ia terpilih untuk menjadi koordinator mahasiswa se-Jakarta. Nah, pada tahun yang sama, ia juga terpilih sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. Setelah kuliah, Khairul pernah mendirikan PT Priyati Sindutama yang memproduksi sepatu anak kecil untuk diekspor ke luar negeri. Kemampuan dari Khairul Tanjung ini yaitu untuk membangun networking dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang. Di bidang keuangan, dia juga mendirikan bank yang namanya Bank Mega, yang mungkin kalian pasti tahu namanya. Nah, lalu kita lanjut ke keunggulan dari buku ini. Bahasa yang digunakan di buku ini tuh mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi nggak apa ya, bahasanya nggak autis. Alur pada ceritanya juga menggunakan alur maju mundur yang membuat pembaca semakin penasaran akan ceritanya.
Jadi tiap kali diceritain cerita masa kini akan tiba-tiba ada flashback ke masa lalu gitu. Jadi selang-seling. Nah, terus dalam ceritanya banyak sekali mengandung pelajaran hidup yang dapat dijadikan teladan di kehidupan kita sehari-hari. Lalu di akhir buku diberikan foto-foto dari Khairul Tanjung yang menambah visualisasi pembaca. Lalu kita lanjut ke kelemahan dari buku ini. Walaupun alur maju mundur itu merupakan positif yang membuat kita lebih terikat ke ceritanya, tapi alur ini digunakan cukup membingungkan. Soalnya perbedaan ceritanya waktunya itu cukup jauh dari antara misalnya dari sekarang pas dia udah nikah, terus tiba-tiba flashback ke dia masih umur 3 tahun misalnya. Jauh pokoknya. Penutupnya, buku ini sangat bagus dan sangat menarik dan cocok banget untuk Anda yang ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, saran saya sih sebaiknya buku ini lebih baik dipasarin di pasar bebas supaya banyak wirausahawan di Indonesia lebih bisa terinspirasi oleh kisahnya Khairul Tanjung ini. Ya. Dan ini covernya sekali lagi. Aduh, podcast kami. jadi nggak podcast ini. Jadi sekian resensi buku fiksi dan non fiksi dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan nggak terlalu kompleks dan semoga kalian ngerti juga. Bukunya beneran keren dan kita beneran baca. Tentunya betul. Nggak kita cuma search di Google buat nyari sinopsisnya doang. Oke, wassalamualaikum. Udah. Salam. Ya udah cukup dari kami. Semoga hari kalian bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi. Cukup dari kami. Semoga hari kalian bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.